Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ropi di channel Bacip Motor. Jadi kali ini kita ada garapan Yamaha NMAX ya. Ini pakai boring yang terbaru dari BRT. Itu adalah 63 yang seramik ya. Jadi 63 seramik ini ada baru. Nah, apa aja yang beda dari yang seramik yang biasanya, yang sebelumnya generasi ini kita akan bahas. Nah, yang bedanya dengan generasi BRT seramik yang sebelumnya, dari sini adalah badannya yang beda ya. Jadi ini badannya lebih gemuk kan ya. Ini badannya lebih gemuk, yang dimana kalau badannya gemuk seperti ini berarti dia ruang untuk menampung air radiatornya lebih banyak. Jadi apa manfaatnya adalah nanti blok mesin ini atau mesin ini akan lebih dingin dari generasi yang sebelumnya. Satu itu. Yang keduanya, seramik ini kan bahannya yang terkenalnya lebih dingin, yang lebih kuat. Makanya udah ininya gendut, bahannya juga mendukung, jadi super adem sekali. Begitu teman-teman. Jadi bisa dilihat teman-teman ini dimensinya lebih gendutan ya dari yang sebelumnya. Nah, ini pakai yang seramik, dan seramik ini udah bisa support terhadap stroke up. Makanya namanya dia ada stroke up di sininya tuh. Teman-teman bisa dilihat, coba mendekat. Nah, ini bisa stroke up ya. Jadi ini 63 dari stroke up. Nah, ini tujuannya biar perklep tidak terlalu keras pada saat lift. Pada saat lift maksimum. Tapi ini ngaceleng ya teman-teman. Ini terlalu dalam ya. Terlalu dalam. Kita catok lagi. Nah, ini udah dibubut ya. Jadi dia tipis teman-teman. Pakai ini aman ya. Ini udah beberapa kali sering kita lakuin. Nah, ini tinggal diginiin aja ya teman-teman. Ya, kita bubut lagi yang lain. Sebelumnya kenal tuh ya. Kandal sebelumnya. Kandal kulit banget. Ya. Untung adanya anakku, Nenek bilang kepadaku, bila kok bere pelumas kok. Jarak water jaketnya kita akan coba ukur ya untuk boring ini. Nah, ini terbacanya adalah 3,98 ya, kisaran 4 mili lah ya. Jadi dari sini ke sini jaraknya adalah 4 mili, cukup jauh ya teman-teman, cukup jauh. Dan kita juga akan cek untuk di bagian packingnya. Nah, ini dia packingnya. Kalau untuk seramik biasanya memang lubangnya sedikit. Kita fitting dulu untuk bagian packingnya. Ini packingnya bagus ya teman-teman. Packingnya bagus. Ini ukurannya kalau untuk seramik itu ukurannya adanya cuman di 63 mm ya teman-teman. Klop ya untuk lubang-lubang si packingnya klop. Kita akan ukurkan dengan headnya teman-teman. Nah, ini untuk bagian silinder headnya ya. Nah, ini khusus untuk project ini tidak di porting ya teman-teman. karena yang punyanya request tidak di porting, it's okay, tidak masalah.
Tapi untuk perklep diganti in dan X, dan nokenasnya pakai seri T1. Nah, kenapa perklepnya wajib ganti? Karena untuk NMAX itu dari mulai seri S, mau S berapapun itu perklepnya wajib ganti. Pada saat PPA aktif itu kadang dia mentok ya teman-teman. Nah, ini udah dibersihin ya bagian ruang bakarnya, ciamik. Nah, kita sekarang untuk ukur bagian lubang. Ya, teman-teman barangkali suka lubang. Nah, oke. Sini untuk lubangnya teman-teman ada sedikit penyengsolan ya. Jadi sedikit penyengsolan di sebelah sini ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini harus digedein teman-teman. Kalau tidak digedein nanti bisa berakibat kebocoran. Nah, jadi kita dipiting dulu aja di sini. Ah, ini mah pakai yang tajam-tajam, nanti dipiting baru dicuner sudut. Nah, hal-hal seperti ini memang sepele ya teman-teman, tapi ini demi kebenaran ya, biar bener ya. Nah, kenapa sih si lubang ininya jadi nyingsol keluar? Karena BRT itu ngedesainnya itu buat head BRT, bukan buat head ori ya. Nah, tujuannya kalau sebenarnya kalau bore up itu kalau headnya BRT, ininya juga BRT, borinya sama-sama klop, jadi lubang airnya jatuh, maka akan terhindar dari yang namanya susah hirup pada saat pagi hari kalau terjadi overheat. Ya, kalau bocor radiator itu kan jadi susah pagi-pagi dihidupin. Nah, ini udah dipiting, nanti tinggal di tuner sudut, nanti tinggal dipasang. Nah, kita tinggal dibesarkan untuk sudutnya. Sebenarnya itu kita punya ya teman-teman mata porting yang kecil, yang segede pentolan korek api, tapi lengit tingkah mana ya teman-teman. Jadi sangat disayangkan lengit. Saya udah beli tuh 2 biji lengit. Dan kita pakai yang ini dulu. Nah, ini untuk membesarkannya tuh harus hati-hati ya, jangan sampai bablas. Gak usah terlalu gede, ngikutin yang udah ditandain aja. Jadi itu disudutin ya teman-teman. Oke, ini satu lagi. Dah, cukup ya teman-teman. Teman-teman, sekarang tadi kan udah dibesarin, jadi sekarang udah ngepas ya. Sekarang tinggal melakukan proses pemasangan. Oke teman-teman, ini kita akan rakit. Ini tinggal pasang saja teman-teman, gak perlu diutak-atik. Cakep ya untuk boringnya itu gendut. Udah dirakit ya, nih tinggal dipasang saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang cing awet ya, cing puas, cing pengobah masalah ya, sang tebautnya lah tuh boy. Pasang ini kita pasang bagian baut-bautnya ya. Oke, untuk ringnya ada 4 biji, ada yang halusnya ngadap ke kita. Ini kita pasangin bautnya kita pasangin. Kita pakai lem baut sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Tujuannya ya biar nggak melintir. Oke. Baut L6-nya, L5, sorry L5 bukan L6. Kita baut L5-nya. L5 kita pasang teman-teman. Kita pasangin dulu bagian L5-nya dulu sebelah sini. Jadi teman-teman kalau untuk bagian bore up membore up, teman-teman bisa ya melakukan bore up itu step by step boleh. Jadi boring pistonnya dulu,
Asal injektornya wajib ganti, itu tidak masalah. Jadi kalau punya dananya terbatas, mau lebih bertenaga, ya bisa ganti boringnya pakai BRT, boringnya aja. Yang lainnya standar, boleh. Tapi injektornya wajib ganti kalau ECU-nya mau standar. Kalau ECU-nya ganti lebih bagus lagi, tapi injektor nggak diganti juga nggak apa-apa. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang mau nanya ke saya perihal bore up, biayanya berapa? Sebenarnya untuk bore up itu biayanya itu dia apa namanya nggak tentu ya teman-teman. Kalau murah. Jadi untuk harganya itu variatif, tergantung maunya seperti apa, yang nempelnya berapa banyak part BRT. Semakin banyak part BRT yang nempel itu semakin mahal. Semakin gede biayanya, tapi jasanya mah sama. Kalau misalkan beli paket yang 10 juta ya dipasang, jasanya mah sama segitu-gitu aja, 550.000 ya. Jadi yang mahalnya itu bukan karena jasanya tapi karena barangnya. Nah ini kita torsi ya, torsi ini sangat penting bagi bacip moto GP. Ini penting ya, penting sekali. Dan untuk pengencangannya itu bertahap, nggak boleh langsung kencang salah satu tapi bertahap. Untuk kekencangannya ini kita pakai 30 Nm ya, ini kita pakai 30 Newton. Nah ini kita, nah sampai bunyi gitu sih, yang dicari itu bunyi gitu, cetek ya. Kalau bunyinya cetok berarti potong guys. Nah cetek. Oke, nah setelah ini kita kencangkan bagian yang pinggirnya baut L. Itu pengencangannya kalau dibaca adalah 11 Newton. Ya, ininya juga apa? Kunci torsinya juga beda teman-teman, bukan seperti yang tadi yang gede, ini yang kecil. Ini anaknya. Dah. Ya ini bunyinya karena torsinya kecil, bunyinya cetok kecil ya. Oke. Ya, udah beres bagian permesinan. Sekarang kita kasih tanda biar tahu nanti pada saat suatu saat apa terjadi pergeseran kursi. Oke, nah ini kasih tanda ya. Ini biar tahu ngegeser nggak. Kalau ngegeser repot kan. Nah ini jadi ditandain semua. Kayak ori lah, ori juga kan sering ditanda. Ini kita tanda. Teman-teman, nah ini yang paling banyak sekali ditanyakan sama teman-teman itu perihal dari setelan klep ya. Jadi untuk setelan klep Nokonas BRT itu ranknya itu adalah antara 0,10 sampai dengan 0,15. Nah itu acuan kita sih biasanya di 0,15. Tapi teman-teman boleh berkreasi, mau 0,01 boleh, 0,05 boleh, 0,50 boleh ya, terserah bebas. Tapi kalau acuannya itu dari 0,10 sampai 0,15. Nah ini kita pakai setelan 0,15 in dan X ya. Nah seperti ini setelan klepnya, sep, puter. Oke, tep. Ini kita kalau udah dirasa dapat, kita tinggal kencangkan. Untuk Nokonas yang kita gunakan Nokonasnya seri T1 ya teman-teman, nggak usah muluk-muluk ya. Kita pakai serinya yang T1 saja biar aman, harian nyaman, tentram, aman, sentosa, sehat, berkeluarga, sejahtera ya, seperti itu. Oke, tep. Oke, 1 aman, 2 aman ya. Ini kita kencengin ya, kalau dirasa udah pas tuh tinggal dikencengin. Set ya, 0,15 in dan X. Kalau di MX itu biasanya saya 0,10. Beda kalau MX itu, karena MX itu kalau dikasih 0,15 biasanya agak sedikit ngerecek teman-teman ya. Jadi beda-beda tiap motor, tapi acuannya di 0,10 sampai 0,15. Terus kita bagian X-nya sama caranya juga, tinggal gitu sampai ke mentok, baru agak ditarik sedikit, baru dia dikencengin teman-teman. Oh, set.
Sip. Oke, udah teman-teman. Ya, udah teman-teman untuk setelan klepnya. Sekarang kita tinggal cek dialannya, teman-teman. Nanti akan dipasangin sama ini ya. Udah. Oke teman-teman, ya, kita lagi mau setting ECU-nya. Jadi ECU-nya udah menggunakan juken ya. ECU-nya udah menggunakan juken. Kita setting-setting dulu sebentar. Untuk injektor ini masih menggunakan standar. Ada tujuannya. Kalau pakai juken itu masih bisa ya teman-teman. Kalau untuk CC yang spek harian itu tujuannya biar konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu boros. Kok. Alhamdulillah teman-teman udah beres motor NMAX-nya dengan karakter yang sesuai dengan kemauan customer, yaitu adalah menengah ke bawah menengah. Ya, jadi karakternya itu bawah menengah yang dimana dengan budget yang ngepas itu tidak di porting ya. Injektor juga tetap menggunakan standar dan TB juga masih menggunakan originalnya ya. Nah, untuk powernya sendiri ini didapat di 15,89 dengan torsinya di 10,74 dengan rasio perbandingan itu 0,6 sekian. Ya, 0,6 sekian itu udah cukup bagus untuk putaran bawah ke tengah ya. Nah, untuk akselerasi rasionya sendiri itu ada di 45. Jadi bawahnya jambak banget. Jadi orangnya berpesan seperti itu supaya ketika mau nyalip bis atau nyalip truk di tikungan atau di lurusan itu bisa gerecep ya. Terutama di tikungan sih ya, karena tikungan itu harus gerecep. Kalau nggak gerecep nanti di depan ada mobil nongol bisa tabrak gitu ya. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat di sini hasil dynonya. Itu powernya ada di 15,89, torsinya 10,74, rasio perbandingannya 0,6, itu sudah cukup bagus sekali. Dan akselerasi rasionya di sini di 45. Dan untuk pulinya juga ini nggak dicoak, sengaja biar kuat, dari bawah ke tengah itu biar kuat, jadi nggak dicoak. Kalau mau tahu speednya lebih dari ini ya siap-siap untuk dicoak. Itu hal mudah, gampang, tinggal dicoak aja, tinggal penyempurnaan karakter. Nah, kalau misalkan udah jadi seperti ini, terus mau putaran atasnya lebih bagus, satu dicoak, keduanya adalah TB-nya ganti yang lebih besar supaya napasnya bisa lebih panjang. Begitu teman-teman.